Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ulang soal UTS saya pada mata kuliah akuntansi biaya. Di sini terdapat 7 soal. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian akuntansi biaya dan sebutkan 3 tujuan utama penerapannya dalam perusahaan manufaktur. Nah, jadi akuntansi biaya adalah proses pencatatan, pengelolaan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan produk atau jasa secara sistematis yang digunakan untuk mengelola biaya secara efisien. Ini dia mencakup analisis biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang bertujuan utama mendukung pengambilan keputusan manajerial internal. Nah, tujuan utama penerapan akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur yang pertama yaitu menentukan harga pokok produksi HPP secara tepat. Yang kedua, mengendalikan biaya produksi. Yang ketiga, membantu mengambil keputusan manajerial. Baik, soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan antara biaya dan beban. Berikan masing-masing satu contoh dalam konteks perusahaan. Perbedaan antara biaya dan beban terletak pada masa manfaat dan cara pencatatannya dalam laporan, yang dimana biaya memiliki manfaat ekonomi di masa depan, biasa disebut jangka panjang dan ini biasanya lebih dari 1 tahun. Sedangkan beban memiliki manfaat yang langsung habis pada periode berjalan, biasa disebut dengan jangka pendek. Sedangkan dalam laporan keuangan, biaya dicatat sebagai aset di neraca, sedangkan beban dicatat di laporan laba rugi sebagai pengurang pendapatan. Contoh dari biaya. Nah, seperti pembelian mesin produksi seharga 500 juta. Pengeluaran ini tidak langsung menjadi beban saat dibeli, melainkan dicatat sebagai aset tetap di neraca karena mesin tersebut akan digunakan untuk memproduksi barang selama bertahun-tahun. Nah, contoh dari beban misalnya pembayaran tagihan listrik pabrik bulan atau biaya internet. Manfaat dari penggunaan listrik atau internet tersebut langsung habis dalam 1 bulan untuk mendukung operasional sehingga nilai pengeluarannya langsung mengurangi laba perusahaan pada periode tersebut. Lanjut ke soal nomor 3, yang dimana soalnya itu apa yang dimaksud dengan biaya langsung dan biaya tidak langsung, serta berikan contoh masing-masing dalam proses produksi. Nah, jadi biaya langsung adalah biaya yang dapat diidentifikasi secara spesifik dan ditelusuri langsung ke objek biaya, seperti produk atau departemen, dengan cara yang ekonomis dan akurat. Contoh dalam produksi, seperti bahan baku utama, misalnya dalam pabrik furnitur. Kayu yang digunakan untuk membuat meja adalah biaya langsung karena kita bisa menghitung dengan tepat berapa meter kayu yang dihabiskan untuk 1 unit meja. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang berkaitan dengan proses produksi secara keseluruhan, namun sulit atau tidak praktis untuk ditelusuri secara spesifik ke 1 unit produk tertentu. Biaya ini biasanya dikumpulkan dalam kategori overhead pabrik. Contoh dalam produksi biaya listrik pabrik atau gaji petugas keamanan gudang. Jadi, meskipun listrik digunakan untuk menjalankan mesin, sangat sulit untuk menghitung secara persis berapa rupiah listrik yang dikonsumsi hanya untuk menghasilkan 1 buah meja. Soal yang keempat yaitu jelaskan konsep sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, job order costing, dan dalam kondisi seperti apa metode ini digunakan. Nah, jadi konsep sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan itu dia menghitung harga pokok produksi per unit berdasarkan setiap pesanan atau kontrak secara spesifik. Nah, dalam kondisi seperti apa metode ini digunakan? Jadi, metode job order costing ini paling efektif digunakan oleh perusahaan dengan kondisi yang pertama, yaitu produk bersifat custom, yang kedua, variasi produk tinggi, dan yang ketiga, dapat diidentifikasi secara fisik. Nah, kita lanjut ke soal yang kelima. Jadi soalnya ini
sebuah perusahaan menerima pesanan khusus 100 unit produk. Nah, biaya bahan baku sebesar 50.000 per unit, sedangkan tenaga kerja langsung 30.000 per unit, dan biaya overhead dibebankan sebesar 150% dan biaya tenaga kerja dari biaya tenaga kerja langsung. Pertanyaannya yaitu hitung total biaya pesanan tersebut. Nah, jadi untuk menghitung total biaya pesanan khusus sebanyak 100 unit tersebut, kita perlu menjumlahkan 3 komponen utama. Yang pertama yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Nah, yang pertama kita cari biaya bahan baku langsung. 100 unit kita kalikan dengan biaya bahan baku langsung yaitu 50.000, hasilnya 5 juta. Terus biaya tenaga kerja langsung 100 unit kita kalikan dengan 30.000, hasilnya 3 juta. Kemudian kita cari lagi biaya overhead pabriknya, yang dimana 150% dikali dengan 3 juta yaitu tenaga kerja langsung tadi, hasilnya yaitu 4.500.000. Nah, kemudian kita cari lagi total biaya pesanannya. Jadi hasil yang tadi kita jumlahkan 5 juta ditambah dengan 3 juta ditambah dengan 4.500.000 dan hasilnya 12.500.000. Jadi untuk mengetahui biaya per unitnya cukup kita bagikan saja 12.500.000 dibagi dengan 100 unit, hasilnya yaitu 125.000 per unit. Jadi untuk harga per unitnya yaitu 125.000. Soal yang keenam yaitu jelaskan perbedaan utama antara sistem biaya berdasarkan pesanan, job order costing, dan sistem biaya berdasarkan proses costing. Jadi perbedaan mendasar antara keduanya itu dia terletak pada jenis produk yang dihasilkan dan cara biaya dikumpulkan. Jadi job order costing itu dia fokus pada spesifikasi pelanggan, sedangkan proses costing dia berfokus pada aliran produksi yang terus-menerus. Nah, lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ketujuh. Jelaskan apa itu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, serta apa perbedaannya dengan biaya tidak langsung dari ketiganya tadi. Nah, yang pertama yaitu biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung ini adalah semua bahan yang secara fisik menjadi bagian dari produk jadi dan harganya bisa dengan mudah ditempelkan pada produk tersebut. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Dia itu upah untuk karyawan yang bekerja langsung memproses bahan baku menjadi barang jadi. Dan yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah wadah besar untuk semua biaya yang terjadi di pabrik, tetapi bukan termasuk bahan baku langsung maupun tenaga kerja langsung. Disinilah letak semua biaya tidak langsungnya. Contohnya seperti listrik pabrik, sewa gedung, dan penyusutan mesin. Nah, apa perbedaannya dengan biaya tidak langsung? Jadi biaya tidak langsung ini adalah anak dari masing-masing kategori di atas yang tidak bisa ditelusuri ke satu produk secara spesifik. Contohnya seperti tadi, listrik pabrik, sewa gedung, dan penyusutan mesin. Nah, baik itu saja yang bisa saya jelaskan tentang soal UTS saya tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.